البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertemuan yang lalu berkaitan dengan dalil-dalil dari Al-Quran terkait sifat al-yadain. Adapun dalil sunnah, qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yaminullahi mal'a la yaghidhuha nafaqatun saha al-laili wan nahar ila qawlihi biyadihi al-ukhra al-qabdu yarfa'u wa yakhfid, rawahu Muslim wal Bukhari. Rawahu Muslim, demikian harus titiknya, jangan di sini. Wal Bukhari maknahu. Cuman dalam ta'liq perhatikan, rawahul Bukhari wa Muslim wa riwayatul Bukhari nafsu riwayat Muslim bil lafzi wal ma'na, sehingga tidak perlu nanti katakan wal Bukhari maknahu, tapi kita katakan sebagaimana biasa, rawahul Bukhari wa Muslim. Adapun makna hadis, yaminullahi mal'ah, ini syahidnya, tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala penuh, la yaghidhuha nafaqatun saha al-laili wan nahar, tidaklah menguranginya nafaqah, karena yaghidhuha ay yang kusuha, tidak mengurangi apa-apa yang di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, pemberian yang diberikan kepada hamba-hambanya yang senantiasa memberi di malam dan siang hari. Saha ay daimatus sab, dalam hadis tersebut terdapat penetapan sifat yamin, yaitu penetapan tangan kanan bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang sesuai dengan keagungan Allah. Adapun dalil yang lain dari as-sunnah, ada Abi Sa'id al-Khudri muttafaqun alaih, inna Allah yaqulu li ahli al-jannah ya ahli al-jannah fayaqulun labbaika rabbana wa sa'daik wal khairu fi yadaik,
Ini syahidnya. Allah Subhanahu wa taala katakan kepada penduduk surga, ya ahlal jannah. Maka penduduk surga menjawab, labbaika rabbana wa sa'daik wal khairu fi yadaik. Semua kebaikan itu di kedua tanganmu ya Allah. Kemudian hadis yang lain dari Anas muttafaqun alaih juga berkaitan dengan syafa'ah. Ketika manusia mendatangi Adam, kemudian mereka mengatakan, ya Adam, antal ladzi khalaqakallahu biyadih. Ya Adam, antal ladzi khalaqakallahu biyadih. Wahai Adam, engkau adalah makhluk yang telah Allah ciptakan dengan tangannya. Ini jelas penetapan sifat tangan dalam hadis yang juga datang dalam hadis-hadis yang lain. Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa ajma'a as-salafu 'ala itsbatil yadaini lillah. Dan para salaf telah berijma' tentang tetapnya dua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan catatan kaki. Mimma naqala al-ijma'a 'ala itsbatil yadain lillahi ta'ala Abul Hasan Al-Asy'ari. Di antara ulama yang menetapkan ijma' tentang tetapnya sifat dua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari fi risalatihi ila ahli Tsaghar. Yang kedua Al-Ajurri dalam Asy-Syari'ah. Yang ketiga Abu Nasr As-Sijzi kama fi risalatihi ila ahli Zabid fi raddi ala man angkaral harf was-saut. Yang keempat Abul Abbas Ahmad ibnu Umar ibnu Suraij sebagaimana dalam Al-Ulum yang dikarang oleh Imam Zahabi rahimahullah. Wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang kelima dalam Bayan Talbisil Jahmiyah. Qala fayajibu itsbatuha lahu biduni tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsil. Maka wajib menetapkan keduanya bagi Allah tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, demikian pula tanpa tamtsil. Ini empat perkara telah kita lewati penjelasan maknanya. Wa huma yadani haqiqatani lillahi ta'ala taliqani bih. Dan keduanya adalah dua tangan yang hakiki, yang sesuai dengan keagungan Allah. Yang sifat dua tangan ini sifat dzatiyah khabariyah, kita imani, tidak kita samakan dengan tangan para makhluk, dan kita tidak bertanya-tanya bagaimananya. Wa qad fassarahuma ahlu ta'til bin ni'mah awil qudrah wa nahwiha. Dan ahlu ta'til telah menafsirkan kedua tangan tersebut dengan nikmat atau dengan kemampuan atau yang lainnya, dan ini semuanya adalah batil karena memalingkan makna dari zahirnya. Wa naruddu alaihim bima sabaqa fil qa'idati rabi'ah. Dan kita bantah dengan bantahan yang telah lewat pada kaidah yang keempat. Nah, diingat-ingat bantahan pada kaidah yang keempat.
ada 3 poin. Apa saja bantahan pada kaidah keempat itu? Nasrul, menyelisih zahir nas, menyelisih jalan waras salaf, tidak ada dalil pada pendapat tersebut. Baik. Wa biwajhin rabi', dan kita bantah dengan bantahan yang keempat, anna fis siyaqi ma yamna'u tafsirahuma bidzalik qat'an. Bahwasanya pada konteks ayat-ayat atau dalil-dalil yang menetapkan 2 tangan bagi Allah Subhanahu wa taala, ada konteks yang mencegah untuk ditafsirkan dengan nikmat atau dengan kudrah atau yang lainnya. Secara pasti tidak bisa ditafsirkan kecuali sesuai dengan makna yang zahir, yaitu tangan. Kaqaulihi ta'ala, seperti misalnya perkataan Allah Ta'ala, lima khalaqtu biyadayya. Baik, berkaitan dengan apa? Dengan celaan Allah Subhanahu wa taala kepada iblis yang tidak mau sujud kepada Adam. Baik. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya? Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan 2 tanganku? Biyadai, dengan 2 tanganku ini tidak bisa kita tafsirkan dengan nikmat, dengan kudrah. Jelas. Qala fa innahu la yasihu an yuqal lima khalaqtu bi ni'matayya. Karena tidak benar untuk dikatakan ya makhluk yang aku ciptakan dengan 2 nikmatku, tidak bisa. Au qudratayya, dengan 2 kemampuanku, tidak. Naam, li'anna ni'amallahi azza wa jalla tuhsa. Karena nikmat-nikmat Allah itu tidak bisa kita hitung. Tidak bisa kita hitung-hitung, kita batasi, tidak bisa. Naam, wa qudratullahi wahidah, dan kudrah Allah Subhanahu wa taala itu satu, tidak terbagi-bagi. Baik, sehingga tidak bisa untuk ditafsirkan dengan nikmat atau kudrah. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam wa biyadihil ukhra al-qabdu. Demikian pula pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa biyadihil ukhra al-qabdu, dan di tangan Allah Subhanahu wa taala yang lain al-qabdu, menggenggam. Ini wala yasihu wasfun ni'mah awil qudrah bil qabd. Tidak benar ya, pada konteks yang seperti ini tidak bisa dimaknakan kepada nikmat Allah yang lain al-qabdu, tidak bisa. Karena wala yasihu wasfun ni'mah awil qudrah bil qabdi. Tidak benar pensifatan nikmat atau qudrah dengan al-qabd. Al-qabd maknanya menggenggam. Bagaimana qudrah atau nikmat menggenggam? Baik. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza walhamdulillah.